Itu bencana itu adalah akumulasi dari masalah-masalah. Ya, masalah-masalahnya A, B, C. Nah, kalau dalam konteks manajemen bencana, bencana itu terjadi apabila ancaman bertemu kerentanan. Kemiskinan juga faktor kerentanan yang utama. Oke, ada faktor kerentanan di situ. Ya, jadi kalau orang ekonomi mengatakan bagaimana caranya menanggulangi bencana, entaskan kemiskinan. Pak Gubernur juga selalu mendorong pariwisata tangguh bencana. Pariwisata tangguh bencana? Iya. Apa itu Pak Kalasa? Jadi Bali ini kan sebenarnya orang berwisata itu kan tidak hanya budaya, ya. Betul. Ya, kan keamanan. Iya, salah satu dari Sabta Pesona itu adalah ada unsur keamanan juga di situ. Bukannya orang berwisata itu orang yang punya uang ya. Nah, kalau tidak punya uang kan dia tidak berwisata. Betul. Orang yang punya uang itu takutnya apa? Nggak aman. Takutnya tidak aman. Nggak aman. Itu dah. Oleh karena itu bisnis pariwisata juga bisnis keamanan. Selalu ada sebuah cerita di sudut lain yang akan kita simak bersama-sama. Hari ini saya bersama dengan Kalaksa BPBD Bali, kita akan dengar bagaimana penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Selamat datang Pak Gede Teja. Terima kasih Pak Jero. Gimana? Navigator nih? Tangguh. Tangguh. Wah ini salam tangguh langsung. Baru masuk ruang sudut lain itu sudah kena salam tangguh saya. Tetap tangguh. Ya. Tetap tangguh. Selama perjalanan belakangan ini, udah kemana aja Pak? Ya, kebetulan saya di dunia bencana itu terlibat membantu pimpinan di bidang bencana sudah 16 tahun sebenarnya. 16 tahun di bidang bencana? Jadi hiruk pikuk dinamika biasa. Dan sekarang memang isu-isu terkini sekarang cuaca ekstrim. Dan jangan lupa cuaca ekstrim ini masih tetap harus kita waspadai sampai awal tahun depan. Gitu. Masih panjang? Masih panjang. Dan itu akan berulang lagi memang tahun depan. Berulang. Ya, bencana itu sesuatu yang pasti terjadi dan pasti berulang. Pasti terjadi dan pasti berulang. Ini satu kalimat yang menarik nih. Ya, oleh karena itu kita semua selalu berharap yang terbaik, tapi juga harus selalu siap untuk yang terburuk. Berharap yang terbaik, tapi harus selalu siap yang terburuk. Oke, saya ingin nanya begini Pak Kalasa. Kita tahu nih cerita di Bali selama ini yang paling menghebohkan belakangan ini terkait dengan banjir kemarin. Oh ya. Banjir kemarin itu sudah menjadi satu momok yang sangat mengkhawatirkan bagi keramu Bali, terutama ketika musim penghujan. Seolah-olah mereka yang ada di bantaran sungai ini dilanda kekhawatiran apa kena banjir, atau malah sampai kemudian kayak kemarin itu ada yang roboh dan lain sebagainya. Gimana Pak Kalasa melihat situasi ini sekarang? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks bencana itu tidak ada single faktor. Tidak ada single faktor? Tidak ada. Itu bencana itu adalah akumulasi dari masalah-masalah. Ya, masalah-masalahnya A, B, C. Nah, kalau dalam konteks manajemen bencana, bencana itu terjadi apabila ancaman bertemu kerentanan. Ya, ancaman. Nah, kalau kita flashback kembali apa yang terjadi tanggal 9-10 September, itu ancamannya kuat sekali, di mana Bali mengalami curah hujan rekor baru. Jadi belum pernah curah hujan setinggi itu dalam sejarah Bali yang tercatat, gitu ya. Jadi kita punya curah hujan 380 sampai 390 mm per hari. Itu terjadi di 21 titik di 6 kabupaten ini. Itu belum pernah curah hujan Normalnya berada di ambang batas berapa biasanya? Kalau cuaca hujan ekstrim itu 150. 150. Ini udah 300. Ini 390. 390. Berarti kan hampir 3 kali ekstrim. Ya, 240. Ya. Jadi 3 kali lipat berarti. Memang ancaman hujannya demikian ekstrim. Dan saat yang bersamaan ada gelombang pasang. Karena itu
Waktu itu kan pagar wesi setelah Betul. purnama juga ya. Betul. Jadi masih ada gelombang pasang 2,6 meter di siang hari yang saat hujan terjadi. Bahkan malam masih hujan sedang lebat, masih tinggi juga gelombang di laut. Sehingga aliran sungai terhambat. Jadi ada bendung alami. Nah, seperti itu. Itu ancaman yang kedua. Tapi ancaman itu tidak masalah apabila tidak ada kerentanannya. Nah, ini ketemu sama kerentanan. Kerentanan itu kan sebuah kondisi yang berkontribusi pada meningkatnya risiko. Kerentanan itu bisa fisik, non fisik. Anggaplah kita bicara sekarang dari sisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup, tutupan lahan, tutupan hijau, mungkin sudah mengetahui kita ada masalah. Kerentanan kedua, masalah manajemen sampah. Manajemen sampah. Lagi-lagi sampah. Jadi sampah ini bukan masalah si A si B ya, tapi ini masalah bersama. Jadi ini kesadaran kolektif. Faktanya ada sampah. Faktanya ada sampah. Dan di hari banjir itu sampahnya lebih dari 20-30 ton dalam satu hari. Kalau boleh saya ingin tahu, jenis sampah apa saja yang kemudian paling banyak ada di situ? Plastik juga banyak. Plastik juga banyak, yang bahkan organik juga masih banyak. Organik juga masih banyak. Harusnya itu kan sudah dikelola berbasis sumber kan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita kuatkan lagi. Jadi kerentanan tutupan lahan, manajemen sampah, manajemen tata ruang. Manajemen tata ruang. PR yang besar. Sungai juga menyempit. Dan karakter sungai ada berbeda-beda. Kalau Tukat Badung itu lebih datar, lebih pendek dibanding Tukat Ayung gitu ya. Tukat Ayung kan agak dalam-dalam. Tukat Ayung agak masalah di ujung, di daerah Topati. Di daerah Topati. Kenapa? Kenapa kemudian Tukat Ayung masalahnya di ujung di Topati itu? Ya, karena di Topati di daerah itu sudah mulai datar dan mulai rendah, sementara drainase dan sebagainya di lingkungan tidak cukup juga. Jadi luapannya langsung keluar ya. Sementara di sebelum Topati dia dalam-dalam. Berarti di hulunya ini lebar dan dalam, kemudian di hilirnya ini menyempit. Menyempit dan datar kan begitu. Wow. Ini masalah serius juga ini. Padahal bentar lagi udah mau ke laut itu. Ya, kalau Tukat Badung juga datar, lebih pendek dari Tukat Ayung. Dan lebih padat penduduk di samping-sampingnya. Iya, betul sekali. Sehingga kalau hujan lebih cepat dia naik. Jadi makanya kalau nanti hujan, kita harus lebih waspada kepada Tukat Badung dan Tukat Mati. Tukat Mati tentu saja namanya Tukat Mati itu memang di ujungnya di Sading sampai ke Kute, itu semua tidak ada lahan hijaunya. Itu sudah menjadi kawasan padat penduduk berarti? Padat penduduk semua. Jadi memang perlu mitigasi yang lebih dari sana ya. Kemudian sedimentasi. Nah, saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh BPPD untuk memetakan proses itu, memitigasi proses yang tadi Pak Kalangsa bilang. Karena kalau kita lihat dari cerita tadi, bahwa kita mengalami serius masalah tata ruang, kemudian tata kelola hidrologi kalau saya lihat dari pernyataan tadi, ini mau gimanakan dari BPBD? Ya, tentu kalau ditanya BPBD, kalau namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Badan berbeda dengan dinas. Betul. Nah, jadi kami lebih pada fungsi koordinasi. Nah, kalau di list tadi masalah-masalahnya kan ada sektor-sektor ya. Betul. Berarti sektor-sektor ini harus melakukan mitigasi. Ya. Untuk sungai misalnya, ini teman-teman Balai Wilayah Sungai yang bertanggung jawab kepada kesehatan sungai. Ini kami sudah minta melakukan langkah-langkah untuk mengurangi namanya daya rusak air. Daya rusak air. Ya, jadi di sana harus ada normalisasi. Normalisasi. Kemudian ada penguatan struktural di samping-samping yang bagi belokan-belokan yang tajam dan sebagainya itu dengan beronjong dan sebagainya. Itu sudah diupayakan oleh BWS. Tapi perlu juga diketahui bahwa kita punya 391 sungai. 391 sungai yang itu dalam keadaan semua hidup?
Ya, kalau dalam apalagi yang mengalir terus-menerus ada 72. 72. Tapi pada saat cuaca seperti ini semuanya semua aktif ya. Semua aktif. Kemudian Pak Gubernur juga sejak awal sudah menginisiasi bagaimana kearifan lokal. Yeah. Nangun Satkerti Loka Bali itu sama dengan manajemen bencana. Nangun Satkerti Loka Bali itu sama dengan manajemen bencana. Kenapa Pak Kalaksa? A sampai Z itu manajemen bencana itu. Kan iya, Satkerti, semua yang dijaga, yang disucikan itu dalam rangka agar tidak terjadi bencana. Kita bicara ketahanan ekosistem ya, di situ. Kemarin Tumpuk Warige, Bapak kan Pak Gubernur sudah menginisiasi bersih-bersih, gerakan bersih seluruh Bali, bersih sungai, penanaman pohon, kemudian mempelopori gerakan sampah. Itu kan mitigasi. Betul. Nah, saya tinggal menindaklanjuti koordinasi lain teknisnya. Saya koordinasi dengan instansi vertikal untuk melakukan kesiapsiagaan baik orang, alat maupun logistik. Kemudian dunia usaha juga harus melakukan kesiapsiagaan. Kemudian tentu saja yang faktor kunci adalah masyarakat secara umum ya. Itu yang perlu dilakukan. Bahwa langkah-langkah sudah dilakukan, tapi jangan lupa ancamannya puncak musim hujan diperkirakan ada di Januari dan Februari. Di Januari, Februari 2026 yang akan datang. Oke. Ini menjadi satu poin penting untuk kita mengingatkan seluruh Kerama Bali yang ada. Pak Kalaksa, saya ingin flashback dulu ke cerita kejadian kemarin, yang terutama yang ada di Pasar Badung. Oh ya. Itu menjadi pukulan telak buat kita di Bali melihat kebencanaan yang boleh saya katakan ini menjadi satu kejadian yang luar biasa, sesuatu yang di luar prediksi. Apa yang kemudian Pak Kalaksa bisa potret dari kejadian di Pasar Badung kemarin? Ya, di luar daripada faktor-faktor yang di luar prediksi tadi, misalnya ternyata kita bisa mendapatkan curah hujan sedemikian berat. Nah, itu kan di luar prediksi. Betul. Kita pikir mungkin curah hujannya 200, 250, 150, tapi ternyata lebih 300. Itu pelajaran penting bahwa apapun bisa terjadi, kan gitu. Jadi yang paling kunci adalah kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan siapa? Semua pihak. Tanpa bermaksud mencari kesalahan-kesalahan siapa harus salah, tapi semua salah, termasuk saya pasti banyak salah juga. Saya mohon maaf. Jadi ada kelemahan-kelemahan, misalnya peringatan dini kita masih lemah, sirine peringatan dini banjir gitu ya. Kemudian kajian bencana, sebenarnya sudah ada kajiannya, risiko banjir di mana itu sudah ada, tetapi kurang menjadi kesadaran. Nah, seperti itu. Jangan lupa bahwa kemiskinan juga faktor kerentanan yang utama. Ada faktor kerentanan di situ. Ya, jadi kalau orang ekonomi mengatakan bagaimana caranya menanggulangi bencana, entaskan kemiskinan. Karena apa? Karena kemiskinan itu membuat masyarakat tidak mendapat akses pendidikan yang baik. Betul Kemiskinan itu membuat masyarakat tidak mampu membangun, punya rumah dan sebagainya dengan kondisi fisik yang tahan terhadap mungkin asal-asalan buat rumahnya. Karena dia miskin juga tidak punya akses, dia harus tinggal di zona-zona berbahaya. Betul sekali. Tidak bisa memilih ya, di zona longsor dia harus tinggal di sana, atau di benar-benar di pinggir-pinggir sungai. Itu kan karena ketidakmampuan ekonomi. Betul Jadi sekali. ini pendekatan ekonomi sangat penting dalam manajemen bencana. Salah satu faktor utama di situ yang harus diselesaikan. Selain pendekatan ekonomi, pendekatan hukum. Ini tumben saya mendengar pendekatan hukum dalam rangka law enforcement bencana. Iya, di mana boleh, di mana tidak, kan begitu, membangun. Betul. Jadi law enforcement. Jadi kalau di daerah itu tidak boleh membangun menurut tata ruang, ya jangan membangun. Berarti ini pendekatan hukum. Berarti PR kita ke depan salah satunya adalah fokus pada penataan tata ruang, gitu kurang lebih ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau bicara bencana itu sangat kompleks,
Nyenggol ekonomi, masalah hukum, bahkan masalah lain-lain. Ini kalau biasanya kita kesenggol itu, kalau saya karena dari Gianyar kesenggol itu mindsetnya nyari makan, Pak. Iya. Ini senggolnya berbeda. Ini kalau udah urusan bencana beda lagi nih ceritanya. Saya ingin tanya begini. Dengan situasi kemarin, apa ada sebuah early warning system yang diprakarsai oleh BPBD atau kemudian dipunyai oleh BPBD dalam rangka kita bisa mengetahui ini akan ada bencana atau ini akan berpotensi ada bencana? Ya, sebenarnya early warning system itu tidak sebatas sirine gitu kan, Mbak. Mungkin betul. Bayangannya early warning system sirine gitu. Tidak sebatas itu sebenarnya. Jadi ada komponen kesiapsiagaan masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa, ada peringatan, masyarakat bisa merespon atau tidak. Jadi ini melalui sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Kemudian memang perangkat atau alat untuk memberi peringatan salah satu komponennya. Nah, ini memang belum ada. Belum ada di seluruh sungai kita. Dan saya sudah minta kepada BWS untuk segera membantu menyiapkan early warning system. Dan dari BWS sudah menyiapkan tahun depan. Masalahnya ini kan pemerintahan. Ya, sesuai dengan penganggaran begitu ya. Jadi perencanaan, penganggaran dan dieksekusi. Dan di BWS nanti merencanakan tahun depan sudah bisa mengeksekusi untuk peringatan dini. Namun demikian, karena saya melihat ada ancaman, segera begitu, saya masih berusaha bersama-sama relawan untuk membuat sebuah peringatan dini. Tapi itu hanya salah satu komponen. Yang penting masyarakat paham dulu, sebentar lagi musim hujan, ketika hujan lebat cukup lama, waspada lingkungan sekitar, itu dulu. Kalau sirine tanpa itu juga nggak fungsi, nggak guna gitu ya, Pak Kalak saya. Jadi masyarakat harus dicerdaskan dulu dengan situasi ini sehingga mereka tanggap dengan bencana yang ada, kurang lebih begitu ya. Di media sosial juga info-info resmi dari BPBD itu sudah terus-menerus berbagai platform media sosial di gadget ya. Artinya itu sudah kalau kita aware itu sudah cukup sementara ini untuk kita menghadapi kesiapsiagaan. Nah, kalau melihat dengan proses yang terjadi kemarin, kemudian situasi tanggap bencana, kita bisa melihat ada banyak korban juga kemarin. Oh iya, betul. Bagaimana kemudian proses penanganan korban kemarin itu dilakukan oleh pemerintah? Kita turut prihatin ya. Jadi itu korban meninggal 18 dan dinyatakan hilang ada 4. Kalau kita jumlahkan dengan apa yang terjadi di awal tahun, ini bukan bicara 2 tahun lalu, 3 tahun, yang di awal tahun juga ada 17. Jadi ada 17 tambah 18, udah 35. Kalau ditambah dengan yang dinyatakan hilang, udah 39. Itulah cukup banyak sebenarnya. Jadi ini menjadi pelajaran penting. Namun demikian, apa yang sudah terjadi, ini pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah membahu-membahu melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Pemenuhan kebutuhan dasar pada masa darurat itu semua sudah dilakukan. Jadi ini kita bersyukur juga selain pemerintah, dunia usaha, masyarakat sendiri, rasa menyambut berayanya itu tinggi sekali. Ya, kami menerima banyak logistik, banyak sumbangan, bahkan ada sumbangan uang, ini membantu pada korban banjir. Nah, untuk korban-korban kerusakan, ada kerusakan pertokoan, warung, dagang pasar, rumah, infrastruktur, itu juga sudah dikerjakan. Memang masih ada PR, terutama masalah infrastruktur, karena ini perlu waktu. Tapi kalau untuk masyarakat, pedagang pasar itu, Pak Gubernur itu sudah merespon cukup cepat, tidak sampai 10, mungkin hari ke-7 atau kalau salah itu, Pak Gubernur sudah memberikan bantuan seluruh pedagang pasar di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Berarti pedagang pasarnya udah beres ya? Udah beres itu. Ya. Jadi punya lapak kecil itu dikasih 3 juta.
Yang ada lapak lebih besar 5 juta, yang ada kios 10 juta. Itu 800 berapa ya pedagang itu, 700 sekian pedagang, lapak kios yang dibantu, termasuk pelinggih yang ada di pasar. Ada Taman Beji, ya itu ada 2 pelinggih di sana, itu juga dibantu dari provinsi. Nah selebihnya itu sesuai hasil koordinasi, selebih di luar dari pedagang pasar dan pelinggih itu ditangani oleh pemerintah kota Denpasar. Oh, berarti ada sinergi antara provinsi dengan pemerintah kota gitu ya. Karena lokusnya ini ada di kota Denpasar, kurang lebih begitu ya. Ya betul, karena penanggung jawab utama sebenarnya secara berjenjang. Dari kabupaten kota dulu, provinsi membackup, tambahannya waktu itu koordinasinya provinsi akan menangani seluruh pedagang pasar dan pelinggih itu. Kemudian kalau di luar kota Denpasar kan juga terjadi nih. Jadi Jembrana, Tabanan, Bangli, Kelungkung, semua itu, Gianyar, ini sebagian juga ditangani oleh provinsi dan itu sudah realisasi, sebagian juga ditangani oleh kabupaten kota. Jadi ada sinergi itu. Berarti ada sinergi yang berkesinambungan ya antara provinsi dan kabupaten kota. Saya melihat kemarin itu pasukan BPBD ini kan sangat saya bilang anteng gitu ya. Ada di lokasi bencana dari pagi sampai kemudian malam masih beraktivitas saya lihat. Ini gimana cara ngatur pasukannya nih Pak Kalaksa? Karena kan menanganin bencana ini nggak mudah gitu loh. Ya, betul. Apalagi dengan, saya yakin stakeholder-nya pasti juga terbatas. Gimana teman-teman di lapangan menangani situasi kebencanaan ini? Ya, pertama memang PR jauh sebelum ada bencana. Memang kita harus membangun soliditas dan ketangguhan tadi. Kekompakan dan karena itu sangat dibutuhkan kondisi pada saat darurat. Dan terbukti kemarin dalam jumlah orang yang terbatas, tapi pekerjaan begitu banyak, ini sehingga membuat personil harus 24 jam. 24 jam? 24 jam. Apalagi yang terjadi masalah di Pasar Badung, itu harus menyedot air di basement 2 lantai. 2 lantai, 1 lantainya 500, itu kalau dijumlahkan ke 2 lantai itu sama dengan 1 hektar itu luasnya. Wow. Ya kan? Dan itu 8 meter ketinggian airnya itu disedot dalam waktu 6-7 hari, itu disedot 24 jam. Jadi 7 kali 24 jam nyedot air tanpa putus? Ya, itu tim harus diganti-ganti dan kalau orang yang ikut ke lapangan akan memahami bahwa nyedot di basement di bawah pasar itu berbeda sekali. Jadi di situ personil tidak boleh lebih dari 2 jam di bawah, harus diganti, istirahat dulu. Nanti setelah 2 jam baru ganti lagi. Karena kalau lewat dari 2 jam dia langsung oleng. Karena ada pencemaran di situ. Sudah kita cek pencemaran di basement itu tidak direkomendasikan lebih dari 2 jam di sana. Itu termasuk pencemaran berat, sedang atau bagaimana? Ya karena itu kan kombinasi antara itu kan karena bencana ya. Jadi bangkai tikus, bangkai anjing, belum bekas-bekas dagangan, bersayur-sayur bercampur berhari-hari, bahkan campuran minyak juga ada. Jadi memang suasananya tidak sehat sama sekali, tapi kita harus kerjakan itu 24 jam. Dan bahkan kita dibantu dari Jawa Timur. Oh, berarti ada bantuan dari luar provinsi juga, Jawa Timur? Ya, karena kita kekurangan pompa besar waktu itu. Kami minta dari Jawa Timur. Teman dari Jawa Timur itu membantu sampai beres, sampai selesai. Wow, luar biasa. Berarti ini menjadi satu hal yang saya harus mengatakan terima kasih buat teman-teman yang ada di lapangan selama ini. Karena kan cerita bagaimana mereka di lapangan ini kan kadang-kadang tidak semua tahu. Apalagi kemudian konsisten dan mau untuk berada di kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Nah, ada nggak cerita-cerita yang berkesan yang Pak Kalaksa ingat selama ada di lapangan, selama proses bencana tersebut? Ya, tentu banyak ya kesan-kesannya. Dan saya juga
sangat terkesan kepada teman-teman relawan dunia usaha terutama. Karena teman-teman di lapangan itu yang non-stop bekerja, ada yang supply makan, ada yang supply jus yang botol-botol kecil itu, ada yang beliin jus. Ini bergantian, ada perusahaan, ada kelompok masyarakat, kelompok mahasiswa, ada yang beli nasi bungkus. Itu sebuah kolaborasi terlepas dari hiruk pikuk mungkin drama-drama yang terjadi di media sosial gitu. Tapi dalam dunia nyatanya memang banyak orang yang peduli dan berkolaborasi di situ, frekuensi, satu kolaborasi. Bahkan ada orang yang saya nggak tahu itu orang dari mana, dia ikut dari hari pertama sampai hari terakhir tidak pulang-pulang, tidur di situ membantu. Yang jelas dia bukan pegawai juga, dia dari orang masyarakat. Nah ini juga, kaget juga saya, ini memang panggilan hati mereka. Dan disitulah sudut lain yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya Pak Kalasa ya. Wah ini saya membayangkan situasi yang terjadi selama itu dan entah dari mana bantuan itu hadir begitu saja mengalir ya gitulah untuk rekonsiliasi, rekondisi, revitalisasi yang terjadi di situ. Pak Kalasa, saya ingin tahu nih, selama proses yang terjadi di situ, ada arahan khusus nggak dari Bapak Gubernur terkait dengan penanganan para pengungsi yang terkena bencana, teman-teman yang kemudian terdampak? Selalu itu arahan sejak pertama jelas, lakukan layanan kepada masyarakat, lakukan penyelamatan dan beri perlindungan, layani sebaik-baiknya tanpa pandang bulu. Dan arahan itu dicek setiap hari. Dicek setiap hari. Sudah begini kan begitu ya. Dan saya juga punya pengalaman cukup terkesan ya. Ketika ada ini sekelompok pengungsi. Ini kan pengungsi karena rumahnya rusak, hanyut kan. Tapi ada kelompok pengungsi juga karena kos-kosannya hanyut. Kos-kosannya hanyut. Ya, kos-kosannya hanyut. Jadi kan kalau yang dibantu misalnya kan berarti yang pemilik kos dong. Tapi ini kan yang kos-kosan ini. Jadi semua barangnya hanyut, hanya tinggal baju di badan. Dan dia kos begitu. Dan diketahui oleh Pak Gubernur, karena Pak Gubernur kan juga rutin ini ya. Beliau keliling berarti ya ke pos-pos pengungsian dan beliau tahu itu. Yang dibutuhkan ternyata adalah uang untuk nyari tempat kos baru. Iya, karena kos posisinya. Iya, karena kos. Semua yang lain baju dan sebagainya sudah kami upayakan. Jadi dikasih baju baru dan sebagainya sudah oleh BNPB juga. Tapi kos untuk segera nyari tempat kos belum ada. Itu langsung spontan Pak Gubernur yang memberikan. Langsung ditangani begitu ya. Itu contoh. Jadi saya juga memang harus respon itu sebaiknya. Walaupun sebenarnya penanggulangan bencana kan harus juga berjenjang ya, mulai dari level kabupaten kota, provinsi, ini harus sinerginya kuat. Ya berarti harus terus ada komunikasi ya, tiktokannya harus tetap continue gitu ya. Iya betul. Dan akhirnya mereka dapat kos setelah itu. Jadi perintah Pak Gubernur kawal sampai dapat kos kan begitu. Kawal sampai dapat kos. Wah ini menjadi sesuatu yang menarik. Tapi memang harus seperti itu karena kalau kemudian penanganan ini menjadi setengah-setengah kan ini nggak kerja tuntas kan kurang lebih begitu ya kalau saya. Selain kemudian proses itu, nah kita kan masih melihat ini seperti yang Pak Kalasa bilang, bencana ini kita nggak bisa prediksi, bisa datang kapan saja. Walaupun ada prediksi itu hanya akan menjadi sebuah proses untuk kita bersiap-siap kalau ini terjadi bencana. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat kita sehingga mereka tanggap dan sadar terkait dengan kebencanaan ini? Ya, kalau boleh saya klarifikasi sedikit ya. Sebenarnya
bencana itu bisa diprediksi. Bencana itu bisa diprediksi? Ya. Oke. Bencananya. Ya, Yang tidak bisa adalah waktunya. Oke. Nah, ini menarik nih. Bencananya bisa diprediksi, waktunya yang sulit untuk kita ketahui. Ya. Contoh gempa. Ilmu pengetahuan sudah menunjukkan akan terjadi gempa. Ya. Karena itu memang proses bumi memberi kehidupan itu memang konsekuensinya ada gempa gitu. Ya. Cuman waktunya yang kita tidak tahu. Betul. Tsunami. Sepanjang ada proses inti bumi memberi kehidupan di bumi, ya memang akan ada gempa dan kalau terjadi di laut akan terjadi tsunami. Oleh karena itu gempa dan tsunami itu sesuatu yang pasti terjadi. Hanya tidak tahu kapan. Gitu. Kapan waktunya. Ya. Cuaca ekstrim. Ya, hujan, longsor, banjir akan terjadi di setiap musim hujan, ya kan? Di setiap musim panas terjadi kebakaran. Ya, sebelumnya kan kita kebakaran di beberapa titik gunung kita lihat ada kebakaran. Itu memang akan berulang. Nah, tapi waktu pasnya kapan kita tidak tahu dan selalu biasanya terjadi pada saat kita lengah kan begitu. Betul sekali. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat adalah kewaspadaan. Ya, paling gampang itu apa sih risiko kita di sekitar kita? Cukup download aja aplikasi Inaris namanya. Inaris. Aplikasi Inaris. Inaris. Ya. Itu klik, oh risiko di sini gempa dengan tingkat risiko sedang, kuat, tinggi. Nah, itu pindah kita ke kampung. Kita buka Inarisnya di kampung kita apa risikonya nanti kelihatan. Nah, dari risiko itu apa yang harus dilakukan juga ada di aplikasi. Nah, itu untuk kelompok masyarakat. Yeah. Nah, itu yang perlu sudah harus menjadi budaya, kita harus memahami risiko. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah banyak. Yeah. Pak Gubernur juga selalu mendorong pariwisata tangguh bencana. Pariwisata tangguh bencana? Iya. Apa itu Pak Kalasa? Jadi Bali ini kan sebenarnya orang berwisata itu kan tidak hanya budaya, ya. Betul. Ya, kan keamanan. Iya, salah satu dari Sabta Pesona itu adalah ada unsur keamanan juga di situ. Bukannya orang berwisata itu orang yang punya uang ya. Nah, kalau tidak punya uang kan dia tidak berwisata. Betul. Orang yang punya uang itu takutnya apa? Nggak aman. Takutnya tidak aman. Nggak aman. Itu dah. Oleh karena itu bisnis pariwisata juga bisnis keamanan. Ya, betul sekali. Tapi kita dengan kekuatan kebudayaan. Tapi bagaimana kebudayaan dan keamanan ini menyatu, itulah yang diharapkan. Jadi untuk mendukung kebudayaan dan keamanan tadi ada namanya sertifikat. Kita punya perda tentang standar pariwisata, ya kan? Itu ada satu bab khusus yang mengatur bahwa seluruh pelaku pariwisata wajib melakukan mitigasi bencana. Wajib melakukan mitigasi bencana. Di perda itu. Bentuknya apa? Ya tadi risikonya apa? Kalau hotel di Ubud, di jurang-jurang, risikonya buka Inaris, risiko longsor. Berarti dia strukturnya harus kuat menghadapi longsor, bla bla bla. Terus nanti buka hotelnya di pinggir pantai, rawan tsunami. Berarti mitigasi tsunami. Harus punya alarmnya, sirine tsunami, harus berlatih, harus begini, kan ada. Nah, itu. Ini kalau boleh saya ingin tahu, sejauh mana ini kemudian sudah dikontrol? Apakah dunia usaha ini sudah punya aspek itu atau masih dalam pengembangan? Ya, itu kalau dalam perda kan diwajibkan. Wajib melakukan mitigasi. Kemudian di berikutnya, provinsi setelah dunia usaha ini melakukan kegiatan mitigasi, provinsi melakukan sertifikasi. Dicek. Kalau memenuhi syarat, diberi sertifikat. Nah, sekarang sudah 116 hotel tersertifikasi. 116 hotel? Ya, sudah tersertifikasi. Memang masih banyak yang belum, tapi ini sudah firm bertahap berjalan. Itu bagaimana meningkatkan hotel itu biar lebih aman. Minimal bisa melindungi wisatawan dan karyawannya. Ini menjadi sangat penting sekali Pak Kalasa, karena kalau kita lihat sekarang
wisatawan itu selalu, apalagi yang kemudian foreigner ya dari luar negeri ini selalu akan mengecek nih unsur keamanannya kira-kira gimana gitu kan. Betul. Apalagi kemudian ada beberapa sertifikasi yang akan muncul. Ini baru 116. Ini kayaknya kita memang perlu dorong lebih lanjut. Perlu dorong. Ini butuh kontribusi. Ya, betul sekali. Dan PR besar buat sebuah pulau yang hidup dari sebuah pariwisata. Pak Kalaksa, saya ingin mendalami lebih jauh lagi. Di situ proses sertifikasi ini, bagaimana kemudian BPBD berperan di situ? Ya, BPBD lah yang koordinator ini. BPBD yang kemudian yang melaksanakan ini. Ya. Meskipun tim verifikasinya ada lintas sektor, tapi BPBD yang mengkoordinir ini semua. Ketua kelasnya lah ya, BPBD ketua kelas, ya, betul. Jadi dia harus memenuhi 31 indikator kesiapsiagaan. Ada 31. Ya, semua orang bisa bicara apa sih? Ya, kami sudah siaga. Tidak. Indikatornya ada 31 itu. Terpenuhi itu, satu aja tidak jadi, tidak certified. Ya, kalau 31 terpenuhi, certified. Ya, betul. Nah, hotel yang memenuhi sertifikasi ini bahkan menambah nilai bisnis. Jadi untuk comprehensive MICE biasanya itu jadi syarat. Iya, betul sekali. Karena hari ini orang kalau nggak aman, nggak nyaman masalahnya. Ya. Ini terus, untuk di luar itu misalnya destinasi wisata. Ya. Ingat nggak kemarin ada kasus di Monkey Forest ya? Yang wisatawan yang tertimpa dahan. Bukan tertimpa pohon, dahan yang jatuh, tapi membuat meninggal. Sejak saat itu kita intens komunikasi dengan pengelola Monkey Forest, dan sekarang udah jauh, udah punya SOP, sudah komunikasi dengan BPBD itu setiap hari, 2 kali setiap hari, jam 9 pagi, 9 malam, karena ada apel radio dengan destinasi pariwisata. Sekarang kalau cuaca ekstrim atau hujan dengan angin, mereka langsung tutup. Dan ternyata tidak masalah tutupnya. Katanya kalau hujan juga monyetnya tidak keluar. Tapi betul juga, karena kan kadang-kadang begini, ya ini mohon maaf kata gitu kan. Kadang-kadang kalau sebuah destinasi sudah menghasilkan sesuatu kan dipaksakan sering kan. Nah ini saya apresiasi kalau BPBD sudah berkoordinasi sampai langkah itu gitu. Ini menjadi luar biasa dan memang ini harus menjadi contoh buat seluruh destinasi yang ada di Provinsi Bali. Oke, Pak Kalaksa, saya ingin mendapat statementnya Pak Kalaksa untuk memberikan pesan nih bagi seluruh keramu Bali. Karena sampai Februari ini seperti prediksi kita tadi itu curah hujannya masih tinggi. Ya. Bagaimana kemudian keramu Bali akan menghadapi situasi-situasi kebencanaan, potensi kebencanaan yang akan muncul, sehingga mereka mampu tanggap bencana? Ya, sebenarnya ini bukan rocket science, ya, bukan hal baru juga. Ya. Ini adalah peristiwa yang selalu berulang setiap tahun. Ya. Dan kebetulan tahun ini kita mendapat pelajaran di bulan September bahwa resiko itu nyata adanya. Ya. Oleh karena itu tidak ada alasan seluruh komponen masyarakat mari waspada. Waspada bagaimana caranya? Ya, sadar lingkungan dulu. Ya, betul sekali. Sadar lingkungan, di lingkungan kita apakah sudah bersih atau belum? Kalau belum, ayo bersihkan bersama-sama. Pastikan drainase di sekitar kita optimal berfungsi. Kemudian kebersihan sampah tadi. Kemudian selalu sigap dengan informasi. Kalau ada perkembangan peringatan dini, karena peringatan dini setiap hari. Kalau ada hujan, kayak tadi ini kan ada hujan, sebagian besar Bali hujan. Kita udah kirim peringatan, tolong dilihat. Dilihat jam berapa sampai jam berapa hujannya. Aktivitasnya tolong menyesuaikan. Kan sebatas itu saja. Sehingga kita tidak terhindar. Kemudian bagi masyarakat yang ada di rawan longsor gitu ya, rawan longsor, itu juga harus sadar lingkungan. Kalau kita biasa buka pintu dengan lancar, tiba-tiba agak sekat nih pintunya. Kok susah buka pintu ya? Nah, kemudian nutup jendela, biasanya lancar, ini kok susah tutup jendela. Nah, kalau sudah agak susah tutup pintu, jendela,
waspada bahwa itu ada gerakan tanah. Ada gerakan tanah. Ada potensi longsor. Kemudian pohon-pohon di sekitar kita kalau berbahaya dirompes, dipotong. Atau yang biasanya berdiri tegak pohonnya tiba-tiba miring sedikit, ini juga sudah ada gerakan tanah. Jadi kalau sudah ada hujan, segeralah mungkin bisa numpang dulu di saudara dan sebagainya sampai aman kondisinya. Itu hal-hal yang tidak ada di sekolahnya itu. Sekolah itu alam soalnya. Sekolah alam ini, jadi waspada, sadar lingkungan gitu. Jadi sense of crisis. Sense of crisis, waspada, lebih care ke apa yang terjadi. Apapun itu sebenarnya, termasuk gempa ya. Jadi meskipun kita cuaca ekstrim begini, jangan lupa urusan geologi juga tinggi. Kita punya 30 sesar di darat, kita punya 2 zona megatrust di selatan, kita punya back thrust di utara. Lalu konsekuensinya apa? Nah, kalau kita di atas di zona gempa, ya jangan menaruh lemari yang besar-besar yang tidak dikaitkan ke tembok, atau bingkai-bingkai foto sudah tidak zaman lagi pakai kaca karena itu cukup berbahaya. Pakai plastik itu menyesuaikan. Nah, jadi banyak sekali. Saya tidak bisa rinci satu persatu, tapi yang sense of apa itu tadi krisis itu. Apa yang berisiko kalau itu terjadi, udah lakukan pencegahannya. Nah itu, jadi simple sebenarnya. Yang paling mendasar adalah kesadaran, bukan pengetahuan. Kesadaran, bukan pengetahuan. Contoh, tahukah bahwa sampah menyebabkan banjir? Tahu. Semua pasti. Orang tahu. Bahkan sampai anak-anak SD, TK, PAUD pasti sudah tahu. Tapi apakah pengetahuan itu terkonversi menjadi kesadaran? Belum tentu. Big question kalau itu. Oke, Pak Kalaksa, terima kasih waktunya. Ini menjadi satu catatan menarik buat kita semua dan untuk seluruh Kramo Bali yang menonton diskusi saya dengan Pak Kalaksa hari ini. Tentu masih banyak ada cerita di sudut lain yang ingin kita ceritakan dan di lain waktu akan kita sambung kembali. Sebuah penanganan dan dedikasi penanganan kebencanaan yang luar biasa. Salam hormat saya untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan di lapangan yang tergabung di BPBD selama ini, karena tanpa henti sudah hadir menangani kebencanaan tanpa harus mengeluh tentang keberadaan BPBD yang selama ini sangat dekat dengan bencana. Boleh saya bilang berpacaran dengan sangat intens dengan bencana kalau begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kalaksa sudah hadir di sudut lain dan salam hormat untuk seluruh semeton BPBD sekalian. Baik semeton Kramo Bali semuanya, kita sambung di sudut lain dengan cerita yang lain dari seluruh potensi yang ada di Bali dan semoga kita menemukan sudut-sudut lain untuk kita ceritakan kepada seluruh Kramo Bali. Sampai jumpa.